Hai guys, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini gue mau share gimana caranya di rumah kucing gue itu kasih fish oil dan kasih krill oil. Jadi di tangan gue ini ada fish oil. Ya, ini fish oil, ini ada krill oil. Jadi kalau kamu baca-baca tentang krill oil di Google, banyak artikelnya, itu cukup signifikan banget ya. Kalau dari apa yang gue pelajarin, kalau dari apa yang gue baca-baca juga, terus pengalaman gue dalam setahun belakangan ini tuh pakai krill oil, ini cukup signifikan banget manfaatnya ke kucing-kucing yang memang punya masalah tertentu. Kalau untuk fish oil ini biasanya gue kasih ke kucing-kucing yang emang dia tuh nggak ada masalah. Jadi kesehatan secara universal lah, misalkan untuk memperhalus bulu si kucing, ataupun untuk meningkatkan imunitas si kucing, terus mempertebal bulu si kucing itu, gue pakainya yang fish oil ini. Kalau yang krill oil biasanya gue pakainya tuh untuk kucing yang punya masalah ginjal gitu misalkan. Tapi alhamdulillah sampai detik ini di rumah gue ataupun di rumah kucing itu nggak ada kucing yang punya permasalahan ginjal. Tapi gue pakai untuk kucing yang kira-kira dia tuh obesitas. Kalau kucing yang obesitas, terutama kucing dewasa yang beratnya itu udah sampai hampir 5 kg, biasanya tuh udah mulai gue kasih krill oil untuk mencegah si kucing itu kena masalah ginjal. Soalnya kalau kucing yang obesitas, dia kan agak susah untuk jalannya, terus dia jadi pemalas gitu, terus dia makannya juga banyak, akan gampang banget dia kena ginjal, terutama kalau usia kucing kamu tuh udah sekitar 3 tahun ke atas, itu sangat rawan gitu. Jadi penting banget krill oil ini untuk kucing yang obesitas. Selain itu krill oil gue pakai untuk kucing Maine Coon juga. Kucing Maine Coon kayak Felix, kayak si Jerry, kayak Nobu, walaupun dia kucing Maine Coon yang mix, tapi tetap gue kasih krill oil ini juga. Terus krill oil ini gue kasih untuk kitten dalam masa golden age. Kalau di sini itu yang masih dalam masa golden age itu panda dan si polo. Kalau panda dia kan usianya 6 bulan ya, tapi masih gue kasih krill oil. Soalnya kalau dari apa yang gue baca-baca juga, yang gue yakinin juga masa golden age kucing itu dari dia lepas nyusu, jadi dia udah mulai makan kering sekitar usia 2 bulan sampai si kucing itu masuk usia birahi pertama sekitar usia 8 sampai 10 bulan. Jadi si panda tuh gue kasih ini. Kenapa krill oil ini menurut gue bagus banget untuk kucing dalam masa golden age-nya dia? Karena krill oil ini juga membentuk kekuatan tulang si kucing. Kamu kalau ngelihat kucing yang gemuk, kalau ditimbang tuh berat gitu, kalau ditimbang berat tapi kelihatannya tuh dia nggak gemuk, gemuknya tuh kayak merata gitu, kayak nggak kegemukan gitu, kayak masih ideal gitu bentuknya. Nah sekarang itu yang terjadi sama si panda. Si panda itu sekarang beratnya 3,4 kg, usia 6 bulan. Menurut gua itu udah gemuk, tapi kalau gue perhatiin gemuknya si panda tuh nggak gemuk banget. Kemungkinan karena krill oil ini yang gue rutinin sejak si panda itu usia 2 bulan, jadi kepadatan tulangnya juga bagus. Kucing Maine Coon kan kenapa ada makanan kayak misalkan Royal Canin Maine Coon gitu kan, itu juga untuk kepadatan tulang kucing Maine Coon. Kalau kucing Maine Coon dia butuh banget untuk kekuatan tulangnya dia. Makanya kalau kamu punya kucing Maine Coon disarankan pakai makanan khusus untuk kucing Maine Coon. Tapi kalau di tempat gua kemarin kan gua share kenapa gua lagi nggak pakai makanan untuk kucing Maine Coon ke kucing-kucing Maine Coon gue. Kamu bisa cek di video sebelumnya soal kucing Maine Coon. Tapi walaupun gue lagi nggak kasih makanan khusus untuk kucing Maine Coon ke kucing Maine Coon gue tetap memberikan krill oil ini untuk kucing Maine Coon gue. Soalnya kalau kucing Maine Coon dia dari rahang sama seluruh tulang di tubuhnya itu penting banget asupan-asupan yang mendukung perkembangan tulang si kucing Maine Coon. Makanya kalau kamu lagi nggak ngasih makanan khusus untuk kucing Maine Coon, apapun alasannya, kalau alasan gue kan ada di video sebelumnya, kamu bisa cek dulu. Ya kamu harus memenuhi kebutuhan tulangnya juga. Oke, jadi sekarang langsung aja gimana caranya gue memberikan fish oil dan krill oil ini untuk kucing-kucing yang ada di rumah kucing. Caranya itu ada dua. Yang pertama adalah dengan pakai spuit. Gue udah pernah share di beberapa video sebelumnya, nanti gue kasih linknya. Spuit yang gue pakai di sini ini mereknya Vet Care Pro. Ini spuit terbaik yang pernah gue coba. Ini enak banget, pakai spuit ini tuh enak banget. Dari sekian banyak gue coba spuit yang ada di pet shop, ini tuh paling enak. Tuh. Ini tuh tinggal dimasukin gini aja. Nah kalau udah masuk kayak gini, ini kan gampang banget ya, tinggal dikasih aja ke kucing kamu. Kalau kucing kamu itu nggak banyak. Tapi di tempat kucing gue punya satu permasalahan. Karena di tempat gue tuh ada banyak kucing, jadinya kan setiap hari kan gue kasih fish oil ini kan. Kalau ini fish oilnya udah gue masukin ke spuit, terus gue masukin ke mulut kucing, otomatis di spuitnya ini tuh pasti agak basah.
dan pas ini basah, itu agak susah untuk masukin fish oil yang lain untuk kucing yang lain gitu. Jadi kalau kamu punya kucing cuman ada 1 atau 2, mungkin masih bisa habis dimasukin yang pertama, terus dikeringin pakai tisu gitu misalkan, terus kamu masukin lagi fish oilnya, kamu kasih lagi ke kucing kamu, itu masih gampang. Tapi kalau di tempat gua ada 33 kucing dan kalau gua coba pakai Spuit ini susah juga. Untuk alternatifnya, gue tuh jadi masukinnya itu pakai tangan, langsung pakai tangan gitu. Jadi walaupun ini tangan gua nanti basah, tapi kan tetap bisa gua pegang terus gua masukin gitu ke kucing. Ini di cara yang pertama ini adalah memasukkan satu soft gel ini langsung ke mulut kucing. Kalau untuk fish oil ataupun krill oil, ini kan dia soft gel ya. Jadi pas kamu masukin pakai Spuit atau pas kamu masukin pakai tangan langsung gitu kayak gua, itu menurut gua nggak akan menyiksa si kucing. Beda kalau kamu pakai kapsul atau pakai tablet. Itu kalau gue perhatiin kucing itu lebih susah gitu untuk nelennya. Makanya di sini kalau ada tablet ataupun ada kapsul yang memang harus diberikan ke kucing, biasa itu gue campur makanan basah, terutama kalau kapsul ya. Kalau kapsul kan bisa dibuka terus isinya tuh dicampur sama makanan basah. Kalau tablet agak PR sih kalau harus digerus dulu terus dicampur makanan basah. Nah, gue biasanya menghindari vitamin tuh yang bentuknya tablet, kecuali obat yang memang dikasih sama dokter hewan. Misalkan ada obat untuk steril, biasanya kan gue steril kucing pasti ada obatnya kan, atau kucing kamu lagi sakit gitu dan itu bentuknya tablet, ya mau nggak mau kamu kasih langsung ke kucing kamu. Dan kalau untuk tablet ataupun kapsul yang memang harus diberikan ke kucing kamu, ini udah andalan gue banget. Vet Care Pro ini udah andalan gue banget. Cara yang kedua untuk memberikan fish oil ataupun krill oil ke kucing kamu adalah dengan dicampur makanan basah. Tapi mungkin kamu bingung, tadi kan gue bilang kalau fish oil ataupun krill oil ini kan dia soft gel ya, bukan kapsul ataupun bukan tablet. Kenapa nggak langsung dimasukin ke mulut kucing aja? Kenapa harus dicampur sama makanan basah? Gue punya alasan, ini sepengalaman gue pribadi, gue punya alasan kalau di tempat gue untuk kucing-kucing yang minum fish oil ataupun krill oil dengan dia dicampur makanan basah, berarti kan ini digunting dulu ya. Nanti gue contohin, ini digunting dulu, terus diaduk campur makanan basah, habis itu dikasih ke kucing. Dalam 2 kondisi, si kucing itu ada salah satu di antara 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah si kucing itu penakut kalau di Spuit. Gue pernah share di beberapa video sebelumnya, ada kucing gue namanya Ezra yang takut banget sama gue karena setiap hari gue tuh ngasih vitamin untuk dia, gue kasih fish oil untuk dia, entah pakai Spuit ataupun pakai tangan langsung. Jadi kalau gue samperin si Ezra, dia udah ngeliat gue bawa fish oil, dia tuh pasti udah langsung kabur. Otomatis kalau itu terus gue lakuin, si Ezra tuh akan susah untuk nurut sama gue. Jadi kalau ada kucing kamu yang galak, terus dia berontak saat mau dikasih fish oil ini, kamu juga mungkin takut kegigit kalau pakai tangan langsung gitu kan. Kalau pakai Spuit ini masalahnya gini, kalau ada kucing yang berontak, yang takut terus dia berontak, terus kamu masukin terus copot. Kamu masukin ke sini, terus kamu masukin ke mulut kucing kamu, karena dia berontak jadinya kelepeh lagi. Nah, saat dia udah kelepeh, itu udah susah masuk lagi karena dia udah basah. Ya, udah susah masuk lagi. Mau kamu kasih tisu juga, mau kamu lap juga, dia udah lengket. Jadi mau nggak mau kan harus pakai tangan dan kamu takut. Kecuali kamu berani untuk ngasih pakai tangan. Tapi di sini masalahnya bukan berani atau takut. Di sini masalahnya gimana caranya si kucing kamu itu jadi nggak takut sama kamu gara-gara setiap hari itu kamu kasih ini. Jadi sampai sekarang di rumah kucing ini cuman si Ezra doang yang dikasih fish oil ini pakai makanan basah karena si kucing itu takut. Tapi kalau kucing yang lain itu kalau gue masukin langsung ke mulutnya, dia nggak takut, dia nggak berontak. Terus setelah gue kasih, dia juga nggak kabur. Jadi otomatis dia nggak akan gigit juga. Nah, yang lain juga jadi nggak takut setelah gue kasih fish oil ini. Jadinya nggak akan bermasalah sama kemanjaannya mereka. Alasan gue yang kedua kenapa memberikan fish oil ataupun krill oil pakai makanan basah dicampur dengan makanan basah adalah karena si kucing itu masih kitten. Usianya tuh masih 2 sampai 4 bulan. Kalau gue perhatiin fish oil ini, kalau gue langsung masukin ke mulutnya, dia tuh masih susah untuk nelen juga walaupun ini soft gel. Karena mulutnya itu masih kecil kan, terutama saat dia masih usia 2 bulan, masih kecil banget. Sekarang aja di sini yang usianya 3 bulan berarti ada si Polo itu sampai detik ini dia tuh masih,
gue campur makanan basah. Jadi balik lagi ke yang tadi, karena Polo itu masih kitten, dia masih 3 bulan, dari dia usia 2 bulan udah gue kasih krill oil. Kenapa gue kasih krill oil? Karena masa golden age-nya masa golden age-nya si Polo. Nah, karena si Polo masih kitten, nggak mungkin gue langsung gue masukin ya, krill oilnya nggak mungkin langsung gue masukin. Jadinya harus gue buka, gue campur sama makanan basah. Beda sama si panda sekarang udah 6 bulan. Dari si panda usia 2 bulan sampai dia usia 4 bulan itu masih gue campur makanan basah. Tapi setelah dia 5 bulan, kan badannya juga udah gede ya. Sekarang dia udah langsung gue masukin pakai tangan. Jadi udah nggak pakai makanan basah lagi dari dia usia 5 bulan. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Buat kamu yang bingung, kamu bisa tanya di komen, dan kalau kamu tanya beli di mana fish oil ataupun krill oilnya, kamu cari aja di e-commerce, di Tokped atau di Shopee juga ada. Kamu bisa ikutin cara gua, terutama untuk kitten. Itu penting banget. Perkembangan tubuh kitten tuh penting banget dan harus dijaga. Oke, semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.